Jadi luar biasa sebagai sebuah karya, dan kita merasakan betul. Saya eh, ingat mulai membaca buku ini pada saat masih kuliah dulu di awal tahun 90-an. Pada waktu itu luar biasa populer buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas salah satu buku pengembangan diri yang paling berpengaruh sepanjang masa. Bagi kita-kita yang usianya di atas 40 tahun, barangkali sudah pernah melihat, sudah pernah membaca, bahkan mungkin sudah mempraktekannya. Tapi bagi sebagian yang usianya lebih muda, buku ini mungkin belum tentu terjamah. Apa itu? Namanya The 7 Habits of Highly Effective People. Ini ditulis oleh Stephen Covey. Edisi ini diterbitkan tahun 2013. Pada saat itu saja sudah terjual 25 juta kopi dan anniversary yang ke-25. Jadi kalau sekarang sudah lebih dari 35 tahun usia dari buku ini. Dan pasti juta eksemplarnya sudah jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah menarik, ini diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa. Ini bukan sekedar buku motivasi biasa. Ini adalah panduan transformasi diri yang disusun berdasarkan studi literatur selama 100 tahun terakhir. Jadi luar biasa sebagai sebuah karya, dan kita merasakan betul. Saya ingat mulai membaca buku ini pada saat masih kuliah dulu di awal tahun 90-an. Pada waktu itu luar biasa populer buku ini. Nah, ada beberapa hal. Pertama, gambaran umum dulu. Jadi ada 7 kebiasaan yang kita nanti akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya ada strukturnya. 3 yang pertama itu fokus pada kemandirian atau kemenangan pribadi. Lalu 3 yang kedua adalah tentang kemenangan publik atau saling ketergantungan. Dan yang satu terakhir adalah bagaimana pengembangan diri itu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi ada 3 porsi nih. 1 adalah tentang pribadi, 2 adalah tentang ketergantungan itu bersama publik ya, kemenangan publik, dan yang terakhir adalah pengembangan. Nah, yang membuat beda buku ini, jadi bukunya Stephen Covey dibanding pengembangan buku yang lain, adalah penekanannya pada perubahan karakter, bukan sekedar perubahan perilaku. Jadi Stephen Covey ini percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, kita perlu mengembangkan prinsip-prinsip universal yang menjadi dasar etika karakter. Apa itu 7 kebiasaan itu? Kita coba lihat satu persatu ya. Nanti Anda tentu baca lengkapnya di sini. Pertama adalah harus proaktif. Kebiasaan pertama yang utama adalah menjadi proaktif. Bukan hanya tentang mengambil inisiatif, tapi juga tentang mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jadi Stephen Covey menekankan pentingnya fokus pada lingkaran pengaruh kita, hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan hanya lingkaran perhatian, hal-hal yang di luar kendali kita, tapi hal-hal yang betul-betul dalam kendali kita. Kemudian yang kedua adalah istilahnya menarik, begin with the end in mind. Jadi kebiasaan mengajak kita untuk membayangkan tujuannya apa ya di akhir ini. Jadi bukan hanya tentang menetapkan tujuan, tapi menciptakan visi yang jelas untuk hidup kita. Jadi Stephen Covey menyarankan untuk membuat pernyataan misi pribadi sebagai panduan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Lalu yang ketiga, put first things first. Ini nanti ada bukunya tersendiri nih soal first things first. Kebiasaan ketiga ini adalah bagaimana manajemen waktu dan prioritas itu diatur. Jadi Stephen Covey memperkenalkan konsep kuadran manajemen waktu. Jadi tugas itu ada kuadrannya nih. Antara yang satu adalah soal pentingnya, yang satu lagi soal urgen. Nah, mana yang penting dan tidak penting, mana yang urgen dan tidak urgen. Nah, jadi fokusnya adalah pada melakukan hal-hal penting walaupun tidak selalu mendesak. Misalnya perencanaan jangka panjang, pengembangan diri, itu sebagai bagian dari fokus. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah think win-win. Nah, kebiasaan ini mengajarkan pada kita semua, pembacanya, untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi
Ini bukan tentang kompromi ya, tapi tentang kreativitas dalam mencari solusi yang bisa memuaskan semua pihak. Karena Stephen Covey percaya bahwa pola pikir ini akan bisa menciptakan hubungan lebih baik dan hasil yang lebih optimal bagi semuanya. Lalu yang kelima, aspek kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Ini prinsip sederhana sekali, tapi penting. Jadi kebiasaan kelima yang dianjurkan adalah tentang komunikasi yang empathetic. Stephen Covey menekankan pentingnya mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan hanya untuk merespon. Kadang-kadang kita mendengarkan hanya untuk bersiap diri merespon. Jadi ini melibatkan tidak hanya kita mendengar kata-kata, tapi juga memahami emosinya, memahami maksud di baliknya. Dengan memahami orang lain terlebih dahulu, kita maka punya peluang untuk bisa dipahami. Sederhana, bukan? Lalu yang keenam adalah prinsip synergize. Apa synergize ini? Jadi ini kebiasaan tentang kerjasama yang kreatif. Sinergi itu terjadi ketika keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Jadi ini tentang menghargai perbedaan, ini tentang menciptakan solusi yang lebih baik lewat kolaborasi. Jadi Stephen Covey ini percaya, dan dia tunjukkan studinya, bahwa sinergi adalah puncak dari semua kebiasaan sebelumnya. Itulah 6 hal. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan pembelajaran. Jadi kebiasaan ketujuh adalah tentang pembaharuan diri yang berkelanjutan. Jadi Stephen Covey ini menganalogikan dengan gergaji. Gergaji itu ketika dipakai, lama-lama akan tumpul. Karena itu, gergaji itu harus terus-menerus diasah. Dengan diasah terus-menerus, maka gergaji itu akan selalu tajam. Jadi, ini melibatkan pembaharuan di beberapa aspek. Pertama, aspek fisik. Kedua, aspek mental. Ketiga, aspek sosial dan emosional. Dan keempat, aspek spiritual. Dengan terus mengasah gergaji, mempertajam itu, maka kita bisa memastikan bahwa diri kita akan selalu efektif dalam jangka panjang. Nah, buku 7 Habits of Highly Effective People ini satu hal menjelaskan konsepnya. Lalu ada personal workbooknya. Ini seperti sepasang. Di sini dijelaskan konsepnya, di sini dijelaskan tentang panduan aplikasinya. Jadi yang panduan aplikasi ini bisa diisi di sini. Misalnya ketika menyusun rencana, goal planning, jelaskan ini, rencana jangka panjangnya apa, deadline-nya kapan, kemudian keutamaan pada misi, perannya sebagai apa, lalu step-stepnya apa, langkah-langkahnya, kemudian deadline-nya bagaimana. Jadi di sini digambarkan secara praktis tentang bagaimana mempraktekkan dari konsep yang dibuat tadi. Dan ini 6 kebiasaan orang-orang yang efektif ini itu dijelaskan di sini. Yang 3 pertama ini aspek dependence. Be proactive, begin with the end in mind, kemudian put first things first. Ini komponen dependent. Lalu 3 yang berikutnya adalah think win-win, seek first to understand, then to be understood, lalu synergize. Nah, ini adalah public victory. Jadi, ketika kita mengerjakan 3 pertama, kita akan mencapai independence. Ketika berhasil mengerjakan 3 yang kedua, kita akan mencapai interdependence. Dan ini semua dibungkus dengan sebuah konsep yang dia istilahkan sebagai menajamkan gergaji, sharpening the saw. Nah, ini pembelajaran terus-menerus. Ini unik sekali, karena itu tidak aneh kalau buku ini termasuk salah satu panduan pengembangan diri yang paling populer. Jadi bukan sekedar teori, tapi termasuk panduan praktisnya. Dan keindahan dari konsep 7 Habits of Highly Effective People ini adalah dia saling terkait, saling memperkuat. Dan semakin kita mempraktekannya, semakin kita menjadi lebih efektif.
Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk baca buku ini dengan lengkap. Ada banyak wawasan, ada banyak latihan-latihan praktis yang kita bisa bahas lewat pembelajaran di sini. Dan sekarang ada banyak sekali turunan dari buku ini. Ada untuk remaja, ada untuk anak-anak. Jadi 7 Habits of Highly Effective People ini sudah memiliki banyak derivatif. Jadi buat teman-teman semua, manfaatkan, jangan lewatkan. Kalau ada kesempatan untuk cari buku ini, manfaatkan, dan insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih efektif dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih.